Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Iya, Bu Santi. Ada yang mau Bu Santi ceritakan pada saya? Maaf, apakah saya mengganggu atau Bu Kepala Sekolah mungkin ada waktu longgar? Tidak, Bu Santi. Monggo, kalau Bu Santi ada perlu dengan saya dan ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Nggih, terima kasih Ibu. Mungkin apa itu saya sedikit merepotkan Ibu. Begini Bu, untuk masalah supervisi besok itu saya mengalami sedikit masalah. Jadi tadi tujuan saya menghadap Ibu itu saya ingin apa itu berkonsultasi mengenai supervisi akademik besok yang akan Ibu lakukan bersama saya itu terkait mengenai pembelajaran yang ada di kelas saya. Eh, Sebelumnya saya minta maaf Ibu kalau saya mengganggu waktunya Ibu untuk istirahat. Wah, enggak apa-apa, Bu Santi. Monggo, kita diskusi saja nanti bagaimana baiknya. Gini Bu masalahnya. Eh, Pada tahun ajaran yang lalu itu saya kan ada di kelas 2. Ya, kelas 2 yang lalu itu masih menerapkan adanya kurikulum K13. Kemudian pada tahun ini kebetulan saya mengikuti murid saya yang naik ke kelas 3 karena Bapak guru di kelas 3 itu sudah pensiun. Masa menunggu untuk pensiun. Jadi saya kepingin belajar kan tahun ini kita kelas 3 dan 6 itu semuanya nggih serentak itu menggunakan kurikulum K13 kurikulum Merdeka. Nah, saya itu ingin sekalian belajar. Jadi baru ini saya itu naik ke kelas 3 kemudian mengalami kurikulum yang baru dan juga siswa-siswa yang baru. Maksudnya siswa yang baru ini bukan kok anak baru semua, tidak anak lama, tetapi dengan apa itu anak didik yang ini nanti itu menggunakan kurikulum yang baru. Jadi mungkin dari segi buku, mungkin dari segi pembelajaran semuanya itu serba baru. Jadi harus ada pengenalannya lebih lanjut mengenai kurikulum Merdeka itu sendiri. Lah, di sini terus terang saja saya itu belum begitu jelas, belum begitu paham tentang apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana cara kerjanya. Memang kata teman-teman seprofesi dengan kita itu merdeka gitu, tergantung pada kita, tapi tergantungnya pada kita itu kan tentu juga ada aturannya, tentu ada patokannya yang harus kita apa itu jalankan. Nah, ini saya juga mencari-cari di sosial media, di internet apa tentang apa modul ajar, bagaimana penerapannya. Kemudian saya juga sharing ke banyak teman-teman saya. Tapi mereka juga mengalami kendala seperti saya. Bahkan di forum KKG saya itu saya juga bertanya mengenai modul ajar yang mereka pakai itu ataupun buku yang mereka pakai itu rata-rata masih mengunduh di PMM. Jadi di PMM memang banyak, kita harus membuka jeli kemudian membacanya, kemudian apa itu nanti bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Lah itu menurut saya karena saya masih sulit memahami, belum begitu tahu secara mendalam itu tentu berhubungan dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apalagi anak-anak di kelas saya itu masih terfokus pada eh, pembelajaran di kurikulum K13. Jadi mereka itu masih sehari penuh itu untuk mempelajari satu tema. Untuk mempelajari pembelajaran satu dalam tema yang sama. Jadi ngejus sistem pembelajaran itu semua mata pelajaran dijadikan satu. Padahal dalam kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran sudah dibagi-bagi per mata pelajaran. Itu kalau anak-anak saya ajari misalnya jam pertama matematika. Kemudian setelah istirahat itu pindah ke bahasa Indonesia, itu kadang mereka sulit. Saya kadang sampai gini, apa pembelajarannya saya teruskan ya mumpung anak-anak lagi asik. Awal-awal saya masuk kelas 3 pembelajaran memang saya gitu kan, saya teruskan aja karena pembelajaran anak masih asik. Kemudian juga seperti tujuan daripada yang saya inginkan, mereka menjadi paham dengan materi yang sedang saya ajarkan. Tapi akhirnya saya lihat lagi, kalau saya terus-terusan seperti ini itu tidak akan sesuai dengan modul ajar yang telah ada. Kemudian apa itu perangkat yang hari itu harus saya terapkan ke anak itu kadang tidak tersampaikan semuanya.
yang biasanya terkorbankan itu mata pelajaran yang kadang nilai bobotnya bisa agak santai, misalnya muatan lokal itu kadang waktunya itu ada yang terkuras untuk pembelajaran yang eksak seperti matematika, kemudian IPAS dan bahasa Indonesia seperti itu. Saya sudah sharing ke banyak banyak teman guru juga banyak, tapi jawaban mereka juga belum belum bisa menjawab apalagi membantu unek-unek saya. Terus ibu kepala sekolah sudah menghendaki besok Bu Santi kita supervisi akademik. Waduh, saya bingung lagi. Kalau saya mungkin bisa menyiasati, apakah anak didik saya itu nanti bisa? Jadi ketika supervisi itu berlangsung, ada perpindahan pembelajaran antara tadi itu ini kemudian pindah ini, itu apakah nanti anak-anak itu bisa menyesuaikan? Karena anak-anak itu kalau sudah sangat asik itu kita potong, itu kadang dia nggak maunya kadang langsung bilang nggak Bu, saya meneruskan aja karena pembelajaran saya tadi belum selesai, tugas yang ibu berikan itu belum saya kerjakan, saya tidak mau kalau nanti itu PR di rumah. Biasanya mereka mengutarakannya seperti itu. Tapi kalau yang tidak suka dengan pelajaran itu tadi, misalnya matematika, itu langsung ya Bu, ganti pelajarannya, sekarang pelajaran gambar. Biasanya mereka langsung seperti itulah. Itu saya bingung Ibu, bagaimana ya, karena besok sudah supervisi, saya pengennya itu pembelajaran yang saya terapkan itu sesuai dengan modul ajar yang saya pakai, kemudian anak bisa mengikuti apa yang ada di modul ajar itu ya, walaupun tidak semuanya tapi paling tidak mencobalah, karena menurut saya selama ini anak-anak itu masih terfokus pada kurikulum K13 kemarin itu. Begitu Ibu, saya pengen tahu bagaimana nggih, apa ya kira-kira yang harus saya lakukan untuk anak-anak itu agar pembelajaran yang saya terapkan itu sesuai dengan apa yang telah saya susun, yang ada di modul ajar itu. Oke, baik Bu Santi. Ini Bu Santi, menurut Bu Santi, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Bu Santi tadi antusias pada pelajaran pertama sehingga kurang fokus di pelajaran kedua? Biasanya kalau di sekolahan saya itu menyusun di sekolahan kita itu kan menyusun jadwalnya itu kan, kalau di jam pertama itu masih fresh, anak-anak itu biasanya pelajaran eksak itu yang didahulukan. Bagian kurikulum kan begitu menyusunnya kan Bu. Jadi pelajaran pertama itu biasanya IPAS, kemudian matematika, kemudian bahasa Indonesia itu ditaruh di pagi di awal-awal pembelajaran. Nah, jadi kalau sudah anak itu asik dengan pembelajaran itu biasanya pembelajaran yang gampang, yang mudah itu mereka nanti saja, misalnya gambar bisa gambar sendiri, mungkin saja pikiran mereka seperti itu. Jadi kadang mereka tertarik jam pagi matematika, kalau nanti nggak bisa langsung ada bu guru yang ada di situ, karena mereka kalau dibawa pulang PR itu sampai rumah itu juga nggak ada yang membantu. Jadi kalau sudah asik kemudian nggak mau dia, tapi kalau gambar, kalau itu udah ditungguin bu guru aja mereka bisa terus pembelajaran muatan lokal juga seperti itu. Jadi mereka itu kalau pagi pelajaran matematika sangat tertarik sekali. Untung saja 3 jam di depan itu ada jeda istirahat, jadi ada terpotongnya di situ untuk mengalihkan pembelajaran berikutnya ke mata pelajaran yang lain bisa, tapi kadang bisanya itu tidak 100%. Jadi mereka kadang masih mencuri-curi pembelajaran, di bawahnya bangku itu mereka masih buka matematikanya itu tadi. Nanti di sela-sela saya menjelaskan bahasa itu masih mengumpulkan tugasnya matematika yang tadi belum selesai. Sudah saya kasih tahu, kalau belum selesai nanti diselesaikan di rumah, dibantu bapak ibunya di rumah, tapi mereka tetap nggak mau. Ternyata mereka mencuri-curi di saat saya menjelaskan pelajaran yang lain, itu mereka sambil mengerjakan. Akhirnya kan tidak fokus pembelajaran saya, ya dia mendengarkan tapi mungkin saja tidak seluruh jiwanya. Jadi jiwanya masih di jam yang pertama tadi. Seperti itu Ibu. Berarti Bu Santi itu di jam pertama itu sepertinya menggunakan media ataupun sumber belajar atau model-model pembelajaran yang menyenangkan bagian.
Seperti itu ya Bu Santi ya. Terus gini Bu Santi, kira-kira nanti apa yang membuat murid Bu Santi tadi antusias pada pembelajaran pertama? Nah, itu kan bisa digunakan di pembelajaran selanjutnya. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Santi itu antusias pada pembelajaran pertama? Mungkin saja ya yang saya rasakan itu tidak hanya anak-anak didik, mungkin saya pun sama. Saya itu kalau pagi energi saya masih full, jadi berteriak pun saya juga masih keras ya. Mungkin karena semangat dari rumah, memang mau ketemu anak-anak, kemudian pembelajaran yang mau saya sampaikan itu pembelajaran yang sudah saya kuasai, kemudian modul bukan modul, media pembelajaran, kemudian alat peraganya itu ada, itu mungkin. Kalau nggak gitu, misalnya mood pagi itu kurang, itu saya dengan melihat semangat anak-anak, semangat pagi mereka, itu kadang mood saya muncul. Jadi akhirnya pembelajaran jam pertama sampai istirahat lah, itu pembelajaran yang sangat menguntungkan. Makanya kan di sekolah kita kan tahu Bu, apa itu mengambil jadwal pelajarannya kan di awal-awal mesti yang membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran, kan seperti itu. Baik, saya juga sependapat nih dengan Bu Santi. Di awal-awal itu menggunakan media yang menarik sehingga anak-anak pun pada senang mengikuti pembelajaran yang pertama, kemudian kurang bersemangat di pembelajaran selanjutnya, seperti itulah. Sekarang menurut Bu Santi, kira-kira bisa apa tidak Bu Santi membuat murid-murid tadi asik, tidak bosan, kemudian menyenangi pada pembelajaran berikutnya? Ini saya juga mencobanya, tapi mungkin di awal-awal ini mungkin kurang seperti yang kita inginkan, karena kita itu selama proses pembelajaran terpatok dengan waktu yang ada. Itu mungkin saya yang masih kurang bisa mengkondisikan. Jadi kadang saya mengikuti anak. Jadi anak itu kalau sudah asik itu saya kadang juga korupsi waktu. Padahal sebenarnya waktu itu sudah tersusun. Kalau 2 kali 35 menit berarti itu sudah harus berganti pelajaran. Itu kadang saya nambah-nambahi. Oke, gini ya, Bu Santi, saya juga, ya betul Bu Santi. Terus sekarang gini Bu, apa kira-kira yang mengenai mata pelajaran berikutnya itu penyebabnya apa sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang kedua, katakan seperti itu? Sebenarnya mereka itu antusias juga mengikuti pembelajaran yang kedua, asalkan pembelajaran yang pertama tadi itu sudah tuntas, sudah selesai. Nah, memang di awal-awal saya pun juga mengakui kalau saya juga masih korupsi waktu, kurang bisa memanage waktu yang sedemikian rupa, kurang bisa mengisi pembelajaran saya itu dengan yang tidak banyak kemana-mana ceritanya gitu, agar pas durasi waktunya itu kurang. Nah ini mau saya coba, saya mencobanya untuk saya pun bisa memanage waktu, bisa mengarahkan anak itu untuk senang untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti ketika dia masih pembelajaran di jam yang pertama. Tapi kadang memang apa yang saya rasakan ini, kalau ingin memperbaiki ke arah yang lebih baik itu saya juga berbicara secara jujur kepada anak-anak. Jadi saya mohon pengertian anak-anak itu, mari semuanya kita berkomitmen untuk hemat waktu, untuk mengisi pembelajaran ini dengan sesuatu yang langsung pada inti pembelajaran, tidak banyak bercanda, berlari ataupun kemana-mana. Jadi mungkin saya juga berkolaborasi dengan anak-anak juga. Jadi saya tekankan di depan, nanti anak-anak pembelajaran mereka biasanya kalau seperti itu nggak banyak guyonan, mungkin saja bisa memanage waktu itu sehingga nanti pembelajaran berikutnya itu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian saya memberikan soal-soal atau itu tidak langsung banyak itu sehingga mereka tidak akan selesai dalam waktu yang saya tentukan. Mungkin seperti itu Ibu yang akan saya lakukan. Betul sekali Bu Santi, saya juga sangat setuju dengan kita memanage waktu, kita disiplin waktu, kita juga bisa mendidik anak-anak untuk
bisa menghargai waktu. Nah, kemudian Bu Santi, untuk supaya anak-anak antusias di pembelajaran selanjutnya, kira-kira Bu Santi akan menggunakan sumber belajar di kelas itu berupa apa saja selain buku teks? Selain buku teks, saya sesuaikan dengan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemarin saya itu sudah mencobanya, misalnya memakai benda-benda real, benda-benda yang ada di kelas. Misalnya kalau harus menghitung, itu kan jari-jarinya kurang, itu saya ajak mereka menghitung dengan lidi. Jadi saya bagi beberapa kelompok, karena nggak mungkin lidi satu anak itu bawa lidi sak gepok itu enggak. Kemudian lidi itu ditaruh di gelas, itu nanti bisa menghitungkan untuk menjelaskan kepada mereka tentang nilai sebuah tempat juga bisa. Jadi ratusan, puluhan seperti itu, ataupun perkalian. Jadi misalnya 2 kali 3 itu nanti gelasnya itu dijejer gitu, kemudian kemudian lidinya itu dimasukkan per gelas itu. Nanti jumlahnya berapa itu mereka saya suruh menghitung lidinya itu. Tapi ada anak yang tidak suka metode seperti itu, dia langsung pakai pensil ataupun pakai kertas langsung ngorek-ngorek, itu juga ada. Jadi dia nggak mau ribet seperti temannya pakai alat peraga, nggak ada. Jadi saya diferensiasikan sekalian. Jadi mana anak itu yang bisa pakai alat peraga itu, tapi saya tidak kamu harus pakai alat peraga ini, enggak, monggo anak-anak itu. Jadi ada yang minta tolong, ada yang satu kelompok itu 6 orang, nanti yang 3 itu pakai alat peraga, yang satu itu sudah menuliskan, yang satu menghitung dengan jari. Jadi mereka berkolaborasi, kemudian menemukan satu jawaban yang sama, misalnya hasilnya 10, itu 10. Kalau sudah ketemu sorak-sorak gitu, itu kalau matematika. Iya. Kalau nanti betul sekali, Santi, ya. Kalau nanti bahasa Indonesia itu saya bagi sticky note itu. Ya, sticky note satu-satu. Kalau tanda baca misalnya 3 sticky note satu anak. Itu saya mendiktekan kalimat, mereka harus memberi tanda baca pada sticky note-nya itu. Seperti itu, Ibu. Betul sekali, Bu Santi. Saya yakin sekali bila Bu Santi nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, media pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi begini Bu Santi, sekarang apa rencana Bu Santi untuk menyelesaikan masalah tadi? Rencana saya itu yang pertama ya berhubungan dengan waktu tentunya. Saya akan lebih memanage waktu, kemudian juga berkolaborasi kepada anak. Kemudian saya akan membuat seperti RPP pembelajaran dalam satu hari itu. Saya akan berusaha, akan belajar apa yang saya tuangkan dalam RPP itu supaya bisa tersampaikan semuanya ke anak-anak. Jadi tidak ada poin yang saya tinggalkan, walaupun itu mata pelajaran untuk muatan lokal ataupun yang lainnya. Memang semua harus perlu proses, dan itu sekarang yang sedang saya coba. Saya juga belum tahu nanti hasilnya bagaimana dengan anak didik saya, karena kalau semangat mereka itu sudah menurun, itu juga kadang itu membuat menurun semangat saya juga. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Mungkin saya juga akan berbicara pada anak-anak itu tentang tujuan pembelajaran pada hari itu. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali rencana Bu Santi, ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan sekarang apa komitmen Bu Santi terhadap rencana Bu Santi tadi? Komitmennya itu saya harus berusaha untuk memperbaiki semuanya. Kemudian saya juga masih ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, Ibu, karena mereka sudah lebih dulu menerapkan kurikulum merdeka dalam kelasnya. Kemudian saya juga akan sering merepotkan ibu kepala sekolah untuk saling sharing dengan masalah-masalah saya seperti ini. Karena terus terang saja, kalau untuk pembelajaran saya pecahkan sendiri itu rasanya juga sulit, tidak mungkin, karena apa yang saya hadapi itu semua bisa berbicara, semua bisa bersuara, semua juga bisa menyatakan unek-uneknya tentang senang dan tidaknya pembelajaran yang saya lakukan. Jadi komitmen saya itu harus apa yang sudah saya komitmenkan, apa yang sudah saya jadi tujuan pembelajaran itu memang harus betul-betul saya laksanakan semaksimal mungkin, sedemikian mungkin untuk melayani kebutuhan peserta didik saya. Seperti itu, Ibu.
Wah, bagus sekali nggih Bu Santi. Saya sangat mendukung apa yang akan Bu Santi rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua ya Bu Santi. Ya, semoga saja Ibu. Jadi mungkin besok supervisi akademik saya itu saya akan mencoba menerapkan komitmen saya tadi, kemudian pokoknya sesuatu yang baru bagi saya, apa itu dengan pembelajaran menggunakan modul ajar ini. Seperti Oke, itu Ibu. oke. Eh, Terima kasih Bu Santi, tetap semangat ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan Ibu. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu longgarnya Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.